Gubernur Lampung Arinal Junaidi Rabu siang menggelar rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, dan Forkopimda jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 8 kabupaten dan kota pada 9 Desember 2020. Rakor yang digelar di kantor gubernur ini sebagai langkah pemantapan akan dimulainya tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19 agar terlaksana baik. Modern dan pasar tradisional. Pengertiannya tetap dari COVID. Pada rakor tersebut, Gubernur Arinal meminta pelaksanaan pilkada harus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, faktor utama adalah pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada. Sejauh ini, dana hibah untuk pilkada yang diberikan ke KPU masih tersendat dampak pandemi COVID-19. KPU diharap terus mempertanyakan ke pihak pemerintah daerah masing-masing. Pilkada ini kan menjadi tanggung jawabnya kabupaten kota. Dalam posisi ada COVID, memang kita sedang menjalani. Nah, oleh karenanya, anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten kota selayaknya di dalam penanganan COVID ini. Tapi di tengah perjalanan akhir Desember akan ada pilkada, itu segala konsekuensi. Jadi anggaran pilkadanya ada, anggaran COVID itulah yang disebut refocusing anggaran yang ada di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Dari semua tahapan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah standarnya menggunakan protokol COVID. Dan alhamdulillah dari proses pelantikan kemarin teman-teman PPS ini semuanya standar protokol COVID. Kabupaten kota berkoordinasi dengan gugus tugas. Begitu juga menjelang verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Lampung Timur, ini semua penyelenggara kita difasilitasi APD dan pada saat melaksanakan tugas ini menggunakan standar protokol COVID. Terdapat 8 kabupaten kota di Lampung yang akan ikut pilkada serentak tahun 2020. Daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah diantaranya Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Waikanan, dan Kabupaten Pesisir Barat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seluruh pekerja di Lembaga Badan Pengawas Pemilu Bandar Lampung Rabu pagi serentak melakukan pemeriksaan kesehatan rapid test. Pelaksanaan tersebar di 30 puskesmas di Bandar Lampung yang bertujuan untuk memastikan seluruh panitia pengawas pemilu 2020 sehat dari paparan COVID-19. Pelaksanaan rapid test ini diikuti oleh Ketua Bawaslu Bandar Lampung, staf pegawai di kantor Bawaslu, hingga ke tingkat anggota pengawas kecamatan atau Panwascam. Total yang dilakukan rapid test berjumlah 367 orang. Kita Bawaslu Kota Bandar Lampung melaksanakan rapid test dari mulai hari ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 23. Salah satu bagian kita untuk mengetahui apakah pengawas pemilu ada yang papar atau tidak. Kita tidak mau nanti pengawas pemilu menjadi klaster penyebar virus ini. Ya, ini salah satu bagian juga dari kita untuk melihat kesiapan kita dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual maupun pemutahiran daftar pemilih pada tanggal 24. Pemeriksaan kesehatan rapid test ini juga sebagai persiapan Bawaslu untuk bekerja melaksanakan tahapan pemilihan wali kota Bandar Lampung pada bulan Desember 2020. Usai rapid test, tahapan pilkada akan dimulai melakukan pengawasan verifikasi faktual berkas dukungan dari 2 pasangan calon jalur perseorangan yang sudah mendaftar di KPU Bandar Lampung. Tahapan verifikasi dijadwalkan mulai hari Kamis pagi ini 25 Juni hingga 14 Juli 2020. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Tim gugus tugas COVID-19 pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan pembuatan surat keterangan kesehatan bebas COVID-19 bagi warga yang ingin bekerja dan kepentingan di luar kabupaten. Pelayanan kegiatan rapid test dan pembuatan surat keterangan sehat tersebut mulai dilakukan terpusat di Gedung Korpri Kota Bumi yang juga menjadi posko tim gugus tugas sejak Rabu pagi. Warga yang datang untuk mengurus administrasi pun harus mengikuti standar protokol kesehatan yang diterapkan. Masyarakat yang mengikuti program tersebut pun terbantu karena surat kesehatan bebas COVID itu menjadi syarat untuk bepergian keluar daerah. Mau kemana, Mbak? Ke Universitas Jember. Dari tes ini dipungut biaya nggak? Nggak ada, gratis. Persyaratannya apa aja, Mbak? Persyaratan ada KK, surat KTP, KTM, sama surat edaran dari kampus. Ada kendala nggak? Nggak ada. Setiap harinya tim gugus tugas membatasi hanya melayani 30 orang. Hal tersebut untuk menghindari adanya kegiatan yang mengumpulkan massa. Rapid test ini berlaku selama 3 hari. Kita sediakan untuk sementara di Kabupaten Lampung Utara ini 500 rapid test. Perharinya berapa, Pak? Per hari untuk kita berikan jatah 30 peserta. Berarti dalam seminggu itu 3 kali, Pak ya? Seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Kegiatan tersebut masih akan terus dilakukan hingga 1 minggu ke depan. Namun tim gugus tugas hanya menyediakan 500 surat keterangan kesehatan bebas COVID-19. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kabupaten Tulang Bawang siap akan melaksanakan kehidupan tatanan baru new normal di tengah masa pandemi COVID-19. Kesiapan ini diresmikan dengan menggelar apel pasukan petugas gugus percepatan COVID-19 yang dilaksanakan di lapangan Boba, Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Rabu pagi. Apel pasukan ini melibatkan tim gabungan dari TNI, Polri, Pol PP, Dinas Kesehatan, BPBD setempat. Tahap kerja awal tim gugus percepatan COVID-19 adalah memberikan sosialisasi penerapan disiplin kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sasaran sosialisasi yakni dengan mendatangi pusat keramaian masyarakat seperti pasar, lingkungan perkantoran baik swasta maupun pemerintah, tempat usaha industri serta tempat wisata. Protokol kesehatan di seluruh tempat, terutama pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang. Sebelum kita menuju new normal, tentu kita sebagai pemerintah hadir di masyarakat untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa kehidupan ke depan akan tetap berjalan seperti biasa. Tapi kita mengikuti standar protokol kesehatan yang saya pikir ini sehat. Ada sisi positifnya. Jadi hari ini pada sosialisasi new normal, tim gugus tugas percepatan COVID-19 juga akan mendirikan posko kesehatan di lokasi pusat keramaian warga. Masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan wabah COVID-19, yakni dengan cara rutin mencuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak fisik, dan menggunakan masker saat keluar dari rumah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kita bagi 4 zona. Dan setelah keluar objek, juga dilaksanakan mencuci tangan. Karena selama di dalam objek dilaksanakan patroli untuk mengingatkan.